Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Living. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dan pengalaman saya operasi mata strabismus di RSCM ya. Jadi ini part 2-nya lah istilahnya gitu ya. Kemarin kita sudah bahas dari tahap awal bisa dapetin kuota sampai pendaftaran sampai akhirnya kita bisa diperiksa. Maka di video kali ini kita akan lanjutkan dengan mulai dari tahap kontrol ya. Kontrol sampai ke tahap nanti operasi. Oke? Jadi langsung aja. Saya pada waktu itu kan dapat kuotanya akhirnya itu tanggal 1 Agustus 2022. Lalu selanjutnya saya itu total kontrolnya itu sampai 5 kali ya. Dan kontrol pertama saya itu pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 kalau nggak salah ya, 15 atau 14 gitu. Dan kalau kontrol ini guys, prosedurnya itu udah lebih gampang daripada kita di tahap awal tadi. Di tahap awal yang di video sebelumnya. Kontrol ini prosedurnya udah lebih gampang, kalian tinggal daftar online ya, daftar online melalui aplikasi RSCM, nanti kalian akan diberikan petunjuknya gitu ya untuk mengunduh aplikasi RSCM dan akan diberikan juga nomor akunnya lah, sejenis nomor akun supaya kalian bisa login. Jadi kalau mau kontrol, kalian daftar online dulu nih di aplikasi RSCM. Itu daftar online-nya kalau saya biasanya H-2 minggu atau H-seminggu lah paling lambat ya. Jangan mepet-mepet karena itu juga ada kuotanya untuk kontrol. Jangan sampai nanti kalian kepenuhan, nggak dapat kuota gitu. Misalkan kalian pengen kontrol di hari Senin. Nah nanti kalau kalian telat nih daftar online-nya, nanti kalian jadi beralih ke hari Rabu gitu karena udah kepenuhan misalnya kuota di hari Senin. Seperti itu ya. Karena kalau kontrol ini sistemnya kita sendiri yang milih tanggal dan harinya gitu. Yang penting antara Senin dan Rabu. Misalnya nanti kan dibilang dokternya kontrol lagi nanti awal September. Nah, maka kita yang milih sendiri di awal September itu tanggal berapa sih yang paling awal gitu di hari Senin dan Rabu. Misalnya tanggal 3 hari Senin, tanggal 5 hari Rabu ya. Udah kita berarti bisa pilih dari tanggal 3 ataupun tanggal 5. Yang penting masih di awal September. Seperti itu ya. Jadi kita daftar sendiri kalau untuk kontrol, daftar online sendiri melalui aplikasi RSCM-ku. Dan ada juga tipsnya nih kalau untuk kontrol. Ini tips versi saya sendiri ya. Jadi kalau mau kontrol itu usahakan ambil yang jam 8 pagi. Kenapa? Supaya kalian bisa pulang cepat, lebih cepat gitu lah. Mau cepat kan pulangnya kan, nggak mau lama-lama ngantri kan. Jadi ambil yang jam 8 pagi ya. Jangan pernah ambil yang jam 9 apalagi yang jam 10. Kalian pulangnya bakalan sore. Jadi ambil yang jam 8 pagi, jadwal kontrolnya, terus nanti kalian datang ke sana paling lama itu setengah 8 harus udah nyampe di sana. Nanti scan barcode dulu. Kalau misalkan gagal scan, dan kebanyakan orang juga gagal scan gitu, kalian datang aja ke Sapam yang di luar itu, kasih tahu Pak saya gagal scan, terus kalian kasih fotokopi surat rujukan dan surat kontrolnya. Nanti Sapamnya akan memberikan nomor antrian. Lalu kalian masuk ke dalam, lalu ke kiri seperti biasa, masuk ke kiri, lalu berikan berkas-berkas yang tadi itu ke petugas yang di dalam gitu. Nanti kalian tinggal nunggu antri, nunggu dipanggil, baru nanti kalian akan diberikan formnya gitu ya, untuk bisa naik ke lantai 2. Lalu setelah di lantai 2 nanti kalian tinggal taruh aja tuh form yang udah dikasih dari bawah, taruh di sebuah semacam keranjang kecil gitu ya. Langsung taruh aja situ, nanti tinggal dipanggil lagi gitu ya. Itu di lantai 2-nya itu di zona C by the way ya. Jadi kalian kalau udah tahap kontrol, tidak perlu lagi ke zona A, ke zona B, langsung ke zona C. Taruh di keranjang kecil, formnya itu nanti tinggal nunggu dipanggil. Baru setelah dipanggil di zona C, tinggal dipanggil ke poli strabismus. Jadi memang lebih cepat kalau kontrol ini ya. Tapi ingat, yang jam 8 pagi yang cepat. Kalau yang siang tetap aja lama karena udah terlanjur banyak orang nanti, udah terlanjur banyak yang ngantri gitu ya. Makanya ambil yang jam 8 pagi. Sepengalaman saya kalau saya kontrol jam 8 pagi itu jam 10 udah pulang kok. Jam 10 udah pulang dari sana gitu. Jadi cuma 2 jam doang. Tapi saya juga pernah tuh ngambil kontrol yang jam 10 pagi gitu ya. Dan saya pulang dari sono ya jam setengah 3 sore kan. Lama banget kan, perbandingannya jauh. Kalau yang pagi saya hanya perlu menghabiskan waktu di sana 2 jam. Tapi kalau ngambil yang siang gitu, yang agak siang, kontrol yang jam 10 itu saya perlu menghabiskan waktu 4,5 jam di rumah sakit. Ya ngapain gitu kan, kita juga perlu efisiensi waktu gitu ya. Jadi itulah untuk prosedur kontrol. Ya tadi saya bilang jadi saya itu total kontrolnya sampai 5 kali ya di bulan Agustus,
September, Oktober, November, dan Desember H-1 mau dioperasi, itu saya kontrol terakhir gitu ya. Jadi itulah seputar kontrol. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komen ya. Gak usah malu-malu kalau mau nanya, tanya aja kalau nggak tahu. Oke. Selanjutnya yaitu prosedur pas akan dioperasinya ya. Jadi saya itu waktu itu kan sebenarnya dapat jadwal operasinya itu tanggal 3 Januari. Cuman tiba-tiba pada tanggal 4 Desember saya di WhatsApp oleh dokter yang bagian mengatur penjadwalan operasi. Tiba-tiba di WhatsApp dan diberitahu bahwa saya akan dioperasi tanggal 13 Desember. Wow, gitu kan. Cepet banget jadinya dimajuin kan, hampir 1 bulan dimajuin 3 minggu lah. Wah, itu saya senang banget sih, saya bersyukur karena saya juga pengennya lebih cepat lebih baik gitu kan dioperasi. Ngapain lama-lama. Nah itulah, jadi saya di WhatsApp, jadi ketika mau dioperasi nanti kita akan di WhatsApp oleh dokter bagian penjadwalannya. Dan nanti akan diberikan pengarahan dari WhatsApp itu ya, nanti akan dikirimkan pengarahan, dan saya waktu itu mendapat pengarahan untuk tanggal 8 dan 9 Desember. Ngapain aja tuh tanggal 8 dan 9? Jadi yang tanggal 8 itu kita akan disuruh untuk cek laboratorium ya, ambil darah, cek darah, dan untuk cek darah ini nanti berkas-berkas yang harus dibawa nanti akan diberitahu oleh si dokter yang bagian penjadwalan tadi yang mem-WhatsApp kita gitu. Nanti kalian tinggal ikutin aja arahannya, kalian bawa berkas-berkasnya, lalu kalian ke laboratorium untuk dicek darah. Dan laboratoriumnya ini bukan di RSCM Kirana ya, tapi di RSCM Pusat. RSCM Pusat kalian masuk ke yang ada patung Dr. Ciptonya gitu ya, masuk terus belok kanan, nanti kalian naik ke lantai 4 kalau nggak salah ya. Kalau salah lantai 3 berarti. Antara dua itulah. Kalau nggak lantai 3, lantai 4 saya lupa juga ya. Pikun juga saya. Ya pokoknya itu deh. Ke laboratorium di RSCM Pusat. Kalau nggak di lantai 3 itu di lantai 4. Nah, nanti kalian di situ untuk diambil darah. Nah, di situ juga nganternya cukup lumayan lama ya, karena banyak banget yang mau ambil darah, dan itu kan di RSCM Pusat. Jadi bukan hanya dari Kirana yang pengen ngambil darah, tapi dari poli-poli lain juga mau ngambil darahnya di situ semua gitu. Jadi cukup lama untuk ngantri di situ. Saya pada waktu itu datang jam 8 pagi gitu ya. Saya mulai ngantri di situ dan saya baru diambil darahnya itu sekitar jam 10 lewat lah, jam 10 lewat. Dan nanti tuh diambil darahnya 2 kali ya, jam 10 lewat. Kita kan disuruh puasa dulu nih. Oh ya, saya lupa ngasih tahu. Jadi kita pada malamnya itu puasa dulu ya. Sebelum besok ambil darah, malamnya kita puasa. Nah, nanti jam 10 lewat diambil darah pertama, lalu nanti setelah itu kita disuruh makan dulu. Baru nanti jam 12 siang datang lagi ke lab itu untuk diambil darah yang kedua kalinya. Jadi 2 kali diambil darah. Dan ingat, sebelum ambil darah pada malam harinya itu puasa dulu guys. Oke? Lalu setelah cek lab, kita harus langsung ke bagian radiologi untuk di ronsen ya, cek ronsen. Jadi pada tanggal 8 Desember itu saya 2 kali cek gitu ya jadwalnya, cek lab dan cek ronsen di radiologi. Udah, setelah itu ya udah pulang. Baru besoknya tanggal 9 Desember datang lagi ke sana, ke RSCM Pusat lagi. Nah, kalau kali ini kita akan diarahkan untuk konsul ke dokter penyakit dalam di poli anestesi. Ini sama ya di lantai 3 atau lantai 4, pokoknya sama dengan si laboratorium tadi gitu. Satu lantai mereka. Dan di sini ya, for your information, di sini ngantrinya itu sangat dahsyat, lamanya itu lebih lama dari kita berjuang di awal gitu ya. Ini benar-benar lama banget guys. Jadi di sini kalian harus sabar banget ya di poli anestesi ini. Lamanya itu benar-benar lama banget. Lama banget. Saya ngantri waktu itu dari jam 9 ya, jam 9 saya ngantri, saya baru kelar ya dari situ, dari poli anestesi jam 2. Jadi 5 jaman lah nunggu di situ ya. Jadi di situ nanti ada 3 kamar ya di poli anestesi itu, ada kamar A, kamar B, kamar C. Jadi nanti kita diperiksa satu-satu gitu. Yang paling lama itu sih pas dipanggil menuju si kamar A-nya ini, itu paling lama banget gitu ya. Baru nanti dipanggil lagi, setelah dari kamar A dipanggil lagi ke kamar B, baru setelah dari kamar B dipanggil lagi ke kamar C. Oke, jadi itulah proses sebelum operasi ya. 2 kali kita H-min berapa itu, tanggal 8 dan 9 Desember lah pokoknya. Baru nanti setelah dari poli anestesi udah pulang.
siapin diri ya, prepare gitu ya. Nanti kalian akan diarahkan juga lewat WhatsApp apa aja yang harus disiapin. Pokoknya prepare, dan nanti akan diarahkan juga untuk swab PCR ya, swab PCR-nya tapi mandiri di dekat rumah kita gitu. Dan swab PCR-nya itu H-2 sebelum dioperasi. Jadi saya pada waktu itu kan dioperasinya hari Selasa, saya swab PCR-nya hari Minggu. Dan untuk penunggu pasien ya, itu siapa aja bebas, bisa orang tua kalian atau saudara mungkin, pokoknya satu orang doang. Dan untuk penunggu pasiennya juga wajib swab, tapi bukan swab PCR, swab antigen ya. Dan swab antigen untuk si penunggu pasien ini itu harus H-1. Jadi misalkan kita mau dioperasi hari Selasa, berarti dia harus swab di hari Seninnya gitu. Oke, jadi kan saya tanggal 13 dioperasi itu hari Selasa, dan tanggal 12-nya hari Senin itu saya kontrol terakhir ke RSCM Kirana untuk diperiksa oleh dokter Ana yang akan mengoperasi kita nantinya gitu. Kita semua yang punya masalah di mata juling ya, yang akan mengoperasi itu dokter Ana namanya. Jadi saya pada hari Senin itu tanggal 12 diperiksa oleh dokter Ana segala macam, baru nanti setelah diperiksa dokter Ana kita tidak boleh langsung pulang, kita langsung naik lagi tuh ke lantai 3 atau lantai 4 gitu di RSCM Kirana, tapi nanti kita akan diperiksa lagi oleh dokter anestesi ya, untuk terakhir kalinya diperiksa bagian atas kita inilah gitu. Sekalian tanda tangan berkas untuk operasi juga gitu. Jadi ada beberapa berkas yang perlu ditanda tangan sebelum operasi. Oke. Oke, sekarang kita bahas yang tibalah di hari operasinya ya, di hari H operasi, yaitu saya pada tanggal 13 Desember. Oke, hari H operasi. Jadi pada waktu itu sebenarnya harusnya kan kita dirawat inap dari Senin malam ya. Saya harusnya dirawat inap dari Senin malam. Tapi karena pada waktu itu kamarnya sudah penuh, ya udah saya pulang mau nggak mau. Jadi saya datang ke sana pagi-pagi banget akhirnya. Saya datang ke sana jam 5, saya berangkat dari rumah, nyampe sana sekitar jam 6. Gitu ya. Ini di hari operasi nih. Nah, nanti dari nyampe sana jam 6, jam 7-nya itu kita disuruh naik ke lantai 3 ya, ke lantai operasinya. 3 atau 4 sih lantai operasi? 3, lantai 3 ya. Di Kirana ini, di Kirana. Jadi kita naik ke sana, serahkan berkas-berkasnya, baru nanti tinggal nunggu dipanggil. Dipanggil yang pertama itu kita untuk dicek tensi dan dipastikan lagi data-datanya gitu ya. Masuk ke satu ruangan, panggil, nanti setelah dari situ baru kita diarahkan untuk cuci muka dulu gitu kan, baru nanti duduk dulu tunggu dipanggil lagi, baru masuk ke ruang ganti. Nah, di ruang ganti ini nanti kita akan ganti pakaian ya, jadi pakaian operasi. Dan di sini ada satu masukan juga buat kalian ya, satu pelajaran. Jadi kalau mau masuk ruang ganti ini sebenarnya nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepetan gitu ya, karena ternyata antrian operasinya itu bukan berdasarkan siapa yang paling cepat masuk ruang ganti, tetapi memang sudah antrian itu mungkin sudah ditentukan dari awal ya. Saya juga nggak tahu ditentukan dari mana, tapi yang jelas bukan ditentukan dari siapa yang duluan masuk ruang ganti. Jadi gini guys, pada waktu itu saya masuk ruang ganti jam 10 pagi. Dan kalian tahu, setengah 10 pagi saya masuk ruang ganti, dan kalian tahu saya di ruang ganti itu kan udah ganti baju kan, baru sedikit jalan nanti masuk ke apa ya, semacam tempat menunggu lah, tempat menunggu sebelum kita masuk ruang operasi gitu. Dan di tempat menunggu itu kan dingin banget ya. Ya itulah, saya dari setengah 10 pagi di tempat, di ruang tunggu itu, di ruang tunggu saya dingin banget gitu loh. Saya kira kan paling ntar lagi nih mau dipanggil untuk operasi ya. Nggak taunya kan ada teman saya juga yang strabismus, dia baru masuk ke ruang tunggu itu jam 12 siang padahal. Jam 12 siang. Dia baru masuk ruang tunggu jam 12 siang. Sementara saya masuk ruang tunggu tadi jam setengah 10 pagi. Selisihnya 2 jam lebih kan. Gak taunya yang dipanggil duluan untuk dioperasi adalah dia gitu. Dia dipanggil untuk operasi itu sekitar setengah 2 siang. Dan saya baru dipanggil untuk dioperasi itu jam 3 sore. Jadi bayangkan saya di situ benar-benar bengong doang, nggak ngapa-ngapain, karena kita ketika masuk ke ruang ganti itu udah nggak boleh bawa apapun ya, nggak boleh bawa barang apapun. Jadi barang itu dikasih semua ke orang tua kita atau siapapun yang menunggu kita lah, ke penunggu pasien gitu, barang-barang. Jadi kita benar-benar
plong gitu, cuma pakai baju celana doang, udah nggak bawa apa-apa lagi. Jadi bayangkan 5,5 jam saya menunggu, kedinginan lagi ya, dingin banget. Karena kita juga kan nyeker ya, nggak pakai sendal, nggak pakai kaos kaki segala macem, bener-bener cuma masker gitu ya, terus penutup kepala, baju sama celana operasi doang. 5,5 jam saya menunggu di situ kedinginan, bengong-bengong doang gitu kan, tegang gitu ya karena mau dioperasi. Ya itulah, karena saya pikir siapa yang paling cepat masuk ruang ganti, dia yang duluan dioperasi. Ternyata tidak, bukan berdasarkan itu. Jadi buat kalian nggak usah buru-buru masuk ruang ganti, ntar lu kedinginan. Jadi ini mungkin karena miskomunikasi juga, mendingan kalian lebih baik H-1 itu kalian tanyakan dulu ke dokternya ya, saya urutan keberapa ya dok operasinya gitu. Estimasinya jam berapa ya saya dioperasi gitu. Jadi kalian bisa tahu harus masuk ruang ganti itu jam berapa gitu ya. Karena ya itulah pelajaran yang bisa diambil dari kasus saya ya. Saya buru-buru masuk ruang ganti, nggak taunya saya baru dioperasi jam 3 gitu. Nunggu 5,5 jam di dalam kedinginan. Bengong-bengong nggak jelas, bosan, boring, segala macam lah pokoknya. Ya itulah pelajarannya ya yang bisa kalian ambil dari saya. Mendingan dikomunikasikan dulu, ditanyain dulu ke dokternya saya dioperasi jam berapa. Gitu, karena salah saya pada waktu itu saya tidak bertanya gitu dioperasi jam berapa. Oke, karena pokoknya pada waktu itu diarahkannya itu ya pokoknya datang jam 7 pagi gitu ya. Ya udah, saya pikir kan datang jam 7 berarti saya kira-kira operasi jam 10 lah gitu kan. Nggak taunya salah semua. Apa yang saya pikirkan itu salah. Oke. Jadi saya baru dipanggil untuk masuk ruang operasi itu jam 3 sore. Dan for your information juga, ruang operasinya ini dingin banget. Lebih 10 kali lipat dari ruang tunggu tadi. Sedangkan di ruang tunggu tadi aja saya udah cukup kedinginan. Pas masuk ruang operasi, geter-geter badan saya gitu kan. Pas udah tiduran gitu kan, mau diimpus. Bener-bener dingin banget deh. Ya pokoknya dingin banget lah intinya ya. Nah jadi udah kan, sudah diimpus, mungkin itu mau dibius juga ya. Jadi kita nanti biusnya itu bius total ya. Jadi kita nggak sadar ya, iyalah kan mata kita mau di belek segala macam gitu ya. Ya masa kita sadar gitu ya, sakit dong. Jadi kita nanti dibius total. Udah habis itu kan udah nggak sadar, baru saya sadar itu kayaknya udah jam 6 sore ya. Pas sudah di ruang rawat inap gitu saya sadar. Jam 6 sore itu rasanya cukup sakit banget guys pas kita sadar. Sakit banget, saya kan yang dioperasi ini nih, yang mata kanan. Kalau di kamera kelihatannya kiri ya, karena kan mirror. Tapi ini yang dioperasi mata kanan. Dan ini kondisi sekarang ini saya 1 bulan setelah dioperasi ya. Pada saya buat video ini 1 bulan setelah dioperasi. Merah-merahnya masih cukup banyak gitu ya. Dan saya ngelihat juga sebenarnya masih sangat-sangat double ya, berbayang gitu. Jadi ada 2 kita lihat, dan itu adalah hal yang biasa ya teman-teman, perlu diketahui. Jadi setelah dioperasi nanti kita akan merasakan penglihatan yang double, tapi itu nanti akan hilang seiring berjalannya waktu. Estimasinya sih 2 bulan lah hilang doublenya, dan merah-merahnya juga hilang dalam waktu 2 bulan estimasinya. Sementara saya kan sekarang baru 1 bulan setelah dioperasi nih. Jadi saya pada waktu itu dibawa ke ruang rawat inap kan, udah dirawat inap. Dan pada waktu itu memang kalau kita dibius total itu ya, selera makannya tuh agak berkurang sedikit jadinya, agak mual juga rasanya. Tapi itu hal yang biasa. Dan harus tetap dipaksain makan ya, nanti dapat makan dari tugasnya. Makanannya enak-enak kok di sana, tenang aja. Ada sayur, ada daging, dan ada telur. Dikasih buah juga, dikasih puding juga. Pokoknya the best di RSCM ini. Ruang rawat inapnya juga cukup bagus ya, nggak kelihatan ruang rawat yang biasa-biasa gitu. Ini sangat bagus kok fasilitasnya. Oke, jadi saya dirawat inap itu cuma 2 hari ya. Jadi keesokannya siang hari itu saya udah boleh pulang ke rumah. Dan ya udah, nanti setelah itu tinggal dirawat di rumah aja. Gimana nanti kan dikasih obatnya ya, dikasih salep sama dikasih obat minum gitu ya. Kalian harus rutin untuk pakai salepnya itu sehari 3 kali, dan juga obat minumnya juga nanti ada aturannya itu. Setelah makan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Pokoknya kalian semuanya itu dilakuin ya. Obat-obatnya diminum dengan rutin, dan juga banyak makan sayur supaya cepat pulih ya. Jadi kemarin saya baru kontrol. Jadi nanti setelah operasi itu kan ada kontrol 1 minggu dan kontrol 1 bulan. Kemarin saya udah kontrol 1 bulan. Dan dokternya mengatakan perkembangannya sangat bagus. Ya itulah, karena saya rutin minum obat dan juga banyak makan sayuran dan buah-buahan ya. Itu akan sangat membantu perkembangan mata kalian. Oke. Jadi itulah cerita lengkap ya, cerita lengkap saya
bagaimana perjalanan saya di operasi mata juling ataupun mata strabismus di RSCM dengan menggunakan BPJS. Mungkin ini nggak lengkap-lengkap banget sebenarnya, pasti ada aja 1-2 hal yang saya lupa untuk sampaikan. Tapi kalau kalian memang ingin bertanya, ya tanya aja di kolom komen ya, nggak usah malu-malu. Nanti akan saya jawabin pertanyaan-pertanyaan yang memang saya tahu jawabannya tentu saja. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya akan bilang saya tidak tahu gitu ya. Kalian bisa tanya ke petugasnya nanti kalau saya nggak tahu. Oke, jadi itulah guys, sedikit sharing dari saya. Semoga cerita ini bermanfaat ya. Semoga informasi yang saya bagikan semuanya bermanfaat dan membantu kalian. Dan semoga kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk operasi mata strabismus di RSCM agar kita bisa menjadi lebih percaya diri tentunya ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk terus support channel Livin dengan klik tombol subscribe dan juga klik like di video ini jika kalian menyukai videonya. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.